Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Sitepal Badak, yaitu sistem informasi terpadu pelaporan dan monitoring jalan berbasis aplikasi dan GIS sebagai solusi digital infrastruktur di Kecamatan Muara Badak. Yang pertama yaitu di bab 1, pendahuluan latar belakang. Kecamatan Muara Badak memiliki masalah serius pada kondisi jalan. Lebih dari 60% jalan rusak parah dan berulang kali rusak kembali. Utamanya karena beban kendaraan berat dari tambang dan perkebunan kelapa sawit. Sistem yang ada sekarang masih manual, masyarakat susah lapor, pemerintah lambat dapat data, dan tidak ada kepastian kapan jalan diperbaiki. Akibatnya, resiko kecelakaan tinggi dan ekonomi warga terhambat. Dari masalah itu, saya menciptakan Sitepal Badak, solusi berbasis teknologi digital agar pengelolaan jalan jadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Kemudian ada 1.3, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Masalahnya itu belum ada sistem melapor jalan yang mudah dan cepat. Yang kedua, belum ada pemetaan akurat untuk menentukan prioritas perbaikan. Yang ketiga, belum ada pola kerjasama pendanaan yang teratur antara pemerintah dan perusahaan. Tujuannya yaitu membuat aplikasi berbasis GIS untuk lapor dan pantau jalan. Yang kedua, membangun kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan model bisnis yang bisa bertahan lama dan dikembangkan ke daerah yang lain-lain. 2. Sitepal Badak adalah aplikasi HP yang terhubung dengan peta digital atau GIS. Ini bukan sekedar aplikasi laporan, tapi sistem manajemen jalan lengkap. Fitur utamanya itu ada lapor otomatis. Warga cukup foto jalan rusak, lokasi langsung terdeteksi GPS. Kemudian ada peta GIS, tampilan utama, titik kerusakan, dan statusnya secara nyata. Kemudian ada sistem prioritas, sistem pintar yang mengurutkan mana jalan harus diperbaiki duluan. Kemudian ada pemantauan, warga dapat notifikasi perkembangan perbaikan jalan yang dilaporkan. Kemudian ada transparansi, seluruh laporan penggunaan dana perbaikan bisa dilihat publik. Kemudian ada keunggulan dan inovasi. Keunggulan kami dibanding cara lama atau aplikasi lain ada 4 poin utama. Yang pertama adalah teknologi lengkap. Kami gunakan GIS penuh ditambah sistem prioritas otomatis yang jarang ada di aplikasi lain. Yang kedua ada skema pendanaan, satu-satunya sistem yang dirancang khusus untuk menampung dana CSR perusahaan tambang dan sawit. Yang ketiga ada sesuai daerah, dibuat khusus mengerti karakteristik jalan Muara Badak yang padat kendaraan berat. Yang keempat ada penuh keterbukaan, semua data dan keuangan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada analisis pasar dan sasaran. Peluang usaha ini sangat besar karena kebutuhan nyata ada dan mendesak. Kemudian ada puluhan perusahaan di sekitar yang wajib mengeluarkan dana CSR miliaran rupiah per tahun. Kemudian dukungan kebijakan pemerintah mewajibkan digitalisasi infrastruktur, dan belum ada pesaing langsung yang beroperasi di wilayah ini. Kemudian ada sasaran penggunaan, yaitu masyarakat umum sebagai pelapor dan pengguna jalan. Kemudian ada pemerintah atau dinas PU sebagai pengelola data dan pelaksanaan perbaikan. Yang ketiga ada perusahaan tambang dan sawit sebagai mitra perdanaan. Kemudian ada bisnis model Canva. Model bisnis saya dibangun agar berkelanjutan, bermitra resmi dengan dinas PU dan perusahaan swasta. Sumber pendapatan usaha berasal dari penyaluran dana CSR perusahaan, anggaran pemerintah daerah untuk layanan data, kemudian ada biaya langganan layanan untuk instansi, serta peluang hibah atau bantuan program. Biaya operasional utamanya digunakan untuk pengembangan sistem, sewa server, pemeliharaan, promosi, dan legalitas usaha. Kemudian di bab 3 ada tahap pelaksanaan.
Program ini berjalan selama 6 bulan dari Maret hingga Agustus 2026 dengan tahapan yang pertama persiapan, bentuk tim, survei lapangan dan kumpulkan data kebutuhan. Yang kedua ada pengembangan, buat sistem, kode aplikasi dan sambungan dengan peta GIS. Yang ketiga ada uji coba, aplikasi dicoba ke 50 warga dulu untuk disempurnakan. Kemudian yang keempat sosialisasi, kenalkan ke warga, instansi dan tawarkan kerjasama ke perusahaan. Yang kelima ada peluncuran, rilis resmi agar bisa diunduh semua orang. Yang kelima ada evaluasi, pantau kinerja, kumpulkan masukan dan buat laporan akhir. Kemudian ada strategi pemasaran digital dan operasional. Strategi pemasaran yaitu saya fokus ke media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok TikTok dengan konten nyata kondisi jalan. Kami juga ajak tokoh masyarakat dan kepala desa agar warga percaya dan mau ikut menggunakan aplikasi ini. Cara kerja operasionalnya, setiap laporan dari warga akan kami verifikasi maksimal 24 jam, sistem berjalan 24 jam penuh, dan layanan pelanggan kami siap merespon pertanyaan atau keluhan dalam waktu cepat. Kemudian di 3.5 yaitu indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini saya ukur dengan target yang jelas dan nyata, minimal 100 unduhan aplikasi dalam 6 bulan, masuk minimal 200 laporan kerusakan dari warga, lebih dari 70% laporan tersebut selesai ditangani, mendapat penilaian bintang minimal 4,2 atau 5,0, terjalin kerjasama resmi dengan minimal 3 perusahaan, lalu menghasilkan 1 karya tulis ilmiah terpublikasi. Kemudian di bab 4 ini ada rencana anggaran biaya atau RAB. Untuk mewujudkan semua ini, saya butuh biaya total Rp21.040.000. Dana ini dialokasikan untuk peralatan teknologi, yaitu sewa server, lisensi peta, pengembangan sistem, bagian terbesar. Kemudian ada operasional, transportasi survei, rapat, dan dokumentasi. Kemudian ada pemasaran, iklan media sosial, brosur, dan video promosi. Kemudian ada administrasi, yaitu biaya izin usaha, pendaftaran, merek atau HKI, dan publikasi ilmiah. Semua rincian sudah dihitung secara rinci dan hemat. Kemudian dimanfaatkan manfaat program ini yaitu untuk memberikan manfaat besar bagi semua pihak, bagi masyarakat, yaitu jalan cepat diperbaiki, perjalanan lebih aman, dan bisa ikut berperan serta. Baru bagi buat pemerintah itu punya data akurat untuk atur anggaran kerja jadi efisien dan lebih dipercaya publik. Lalu untuk bagi perusahaan yaitu dana CSR tersalurkan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi lingkungan sekitar. Dan bagi masyarakat itu mendapat pengalaman dan bagi saya itu mendapatkan pengalaman wirausaha dan berkontribusi nyata memajukan daerah. Sebagai penutup, Sitepak adalah solusi tepat yang menggabungkan teknologi dan kerjasama semua pihak untuk mengatasi masalah di jalan rusak. Usaha ini tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang sangat positif. Saya berharap si Tepal Badak sukses berjalan di Muara Badak dan bisa menjadi contoh untuk daerah di Kalimantan Timur. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.